Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin. Sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya hormati hadirin rahimakumullah, semoga senantiasa diberi keberkahan di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang menjadi harapan bangsa di dalam Islam adalah pemuda yang digambarkan oleh Allah, yang mana ini dikhabarkan oleh Allah melalui firman-Nya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu wa zidnahum huda. Jadi Allah menggambarkan di dalam ayat ini bahwa seorang pemuda di dalam Islam adalah seorang pemuda yang beriman, sehingga pemuda itu ditambah dan ditambah terus keimanannya, petunjuknya, dan semuanya Allah tambahkan. Berikut juga dengan ilmu-ilmunya Allah tambah. Ini pemuda yang diharapkan di dalam Islam. Selain itu, ada pepatah bahasa Arab yang menyampaikan bahwa Subhanul yaum rijalul gad. Jadi hari ini mereka adalah seorang pemuda, esok hari mereka adalah seorang pemimpin. Dan jadinya mereka menjadi seorang pemimpin itu adalah sifatnya pasti selagi mereka dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena mereka sekurang-kurangnya akan menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Perempuan akan menjadi pemimpin untuk anak-anaknya, dan laki-laki akan menjadi pemimpin untuk anak dan istrinya. Dan itu pasti. Dan itu adalah sudah sunnatullah, sudah fitrahnya manusia untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, yang disayangkan pada kesempatan saat ini, pemuda yang diharapkan di dalam Islam, pemuda yang beriman, pemuda yang diberikan petunjuk oleh Allah, begitu dahsyatnya rintangan untuk kalangan muda ini. Pertama, yang saya analisa, halangan pemuda saat ini adalah begitu masifnya sifat materialisme dan hedonisme, sehingga tumbuh kecintaan kepada dirinya sendiri, tumbuh kecintaan individualisme yang tidak memperhatikan terhadap orang lain. Karena apa? Karena tumbuhnya materialisme yang tinggi dan hedonisme yang luar biasa. Yang kedua, permasalahan pemuda adalah ketidakmampuannya menangkap peluang untuk mereka berpartisipasi di politik. Sebab pepatah Jerman Bertolt Brecht menyatakan bahwa orang yang buta sebenarnya adalah orang yang buta politik. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu bahwa harga pangan yang mereka makan, pakaian yang mereka gunakan, dan semua fasilitas yang mereka manfaatkan, itu semua yang menentukan adalah politik. Sehingga orang yang buta sebenarnya adalah orang yang buta politik. Ketiga, permasalahan pemuda adalah begitu banyaknya rintangan mereka untuk menjadi seorang pengusaha. Ya. Ini yang menjadikan mereka sedikit kesulitan atau bahkan tendensinya banyak kesulitan untuk mereka menjadi seorang pengusaha yang mandiri. Sehingga apa dampaknya? Dampak dari ketiga analisa tadi, kemungkinan besarnya satu, mereka tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mereka senang berbohong. Ketiga, senang kekerasan atau anarkis. Dan paling fatalnya,
itu bisa mengakibatkan mereka menjerumuskan dirinya dalam pergaulan yang bebas, sebebas-bebasnya tanpa ada aturan dan dengan obat-obatan terlarang. Ini yang dikhawatirkan, ya. Hadirin rahimakumullah, yang paling dikhawatirkan adalah demikian. Buah dari 3 analisa tadi yang saya sampaikan itu berdampak negatif, ya, kepada diri pemuda itu sendiri dan berdampak tidak baik untuk masa depan mereka. Dan pemuda yang seperti ini bukan pemuda yang diharapkan di masa depan menjadi pemuda pemimpin bangsa. Sebab pemuda, begitu luar biasanya pemuda, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang yang muda. Dengan kata lain, orang yang masih muda. Pemuda, orang yang masih muda, identik pada kekuatan, pada keberanian, pada kegagahan, dan itu tidak terbatas. Bahkan pemimpin Indonesia pertama, Presiden Bung Karno menyampaikan bahwa berikan saya 10 orang tua, akan saya goncangkan gunung. Dan berikan saya 10 pemuda, akan saya goncangkan dunia. Komparasi yang cukup luar biasa antara gunung dengan keseluruhan dunia dengan 10 orang tua dan 10 pemuda. Karena itu kegagahan, keberanian dan totalitas pemuda itu luar biasa. Sampai-sampai Bung Karno mengeluarkan atau menyampaikan statement begitu. Hadirin rahimakumullah. Pemuda yang diharapkan oleh Allah, pemuda yang beriman, sehingga mereka diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga mereka bisa mengaji dan mengkaji ilmu-ilmunya Allah, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Kita senantiasa mendidik anak-anak kita. Kita senantiasa mendidik saudara-saudara kita yang masih muda. Agar apa? Agar tidak terjerumus pada hal-hal yang bisa menyebabkan mereka rusak. Bisa menyebabkan mereka hancur masa depannya. Sebab apa? Kembali, pemuda adalah harapan bangsa. Sebagaimana tadi digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Terus kemudian yang disampaikan oleh Bung Karno, kedahsyatan pemuda, kedahsyatan orang yang muda itu sangat luar biasa. Yang mana orang muda? Orang muda menurut organisasi WHO, ya, menyampaikan bahwa muda itu kategori dari usia sampai 24 tahun dan dibagi menjadi 2. Pertama, youth. Youth itu adalah usianya 15 sampai 17 tahun. Youth itu usianya 15 sampai 24 tahun. Dan kedua, kategori yang kedua adalah adolescents. Usianya 10 sampai 17 tahun. Jadi pembagian ini adolescents berarti tingkatannya remaja. Ya, youth berarti tingkatan pemuda yang di usianya 15 sampai 24 tahun. Dan usia pemuda ini, usia yang masih muda ini adalah usia yang keberaniannya tidak terukur. Makanya sangat-sangat harus kita perhatikan bahwa di usia-usia ini pemuda harus peduli kepada keilmuan, baik itu ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Dan pemuda harus peduli kepada apa? Kepada dunia usaha dan juga dunia politik. Agar apa? Agar mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang diharapkan oleh kita, yang diharapkan oleh bangsa, yang diharapkan oleh agama. Hadirin rahimakumullah, demikian terkait dengan pemuda di dalam Islam yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.